Orang sahabat sejati mampu memberdaya kita lebih maju dan bukan lebih buruk. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kata kebiasaan dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Arab artinya ada akhlak, yang artinya ada tingkah laku, yang artinya ada tabiat. Jadi tabiat kita rusak, tingkah laku kita rusak, karakter kita rusak bukan karena problem. Problem tidak akan pernah merusak tingkah laku dan karakter kita. Justru kadang-kadang problem membentuk karakter kita. Justru yang merusak karakter kita adalah pergaulan yang buruk. Yang menjadi pertanyaan adalah dari mana saya tahu apakah sahabat dan teman saya negatif atau positif. Gampang dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Minta maaf, kalau hari ini kita makin obesitas, sakit-sakitan. Minta maaf kalau hari ini kita makin suka ngutang sana ngutang sini. Minta maaf kalau hari ini kita suka nyakitin orang dengan perkataan. Minta maaf kalau hari ini kita nggak lagi achieve the target. Minta maaf kalau hari ini kita nggak sayang lagi sama keluarga. Minta maaf kalau hari ini kita nggak lagi dekat sama Tuhan. Minta maaf kalau hari ini kita nggak lagi berjalan dalam integritas. Saya bisa pastikan teman-temanmu adalah teman-teman negatif. Namun sebaliknya, kalau hari ini perkataanmu membangun, kalau hari ini engkau makin sehat, kalau hari ini engkau makin suka nabung, kalau hari ini engkau achieve the target, kalau hari ini engkau makin sayang sama keluarga, kalau hari ini engkau berjalan dalam kesucian, kalau hari ini kita makin dekat sama Tuhan, saya bisa pastikan orang-orang di sebelahmu adalah orang-orang positif. Jadi tolong dianalisa dari Agustus tahun yang lalu sampai Agustus tahun ini, apakah kasihmu makin bertambah-tambah atau makin berkurang-kurang? Tolong dianalisa dari Agustus 2 tahun yang lalu 2017 sampai Agustus 2019, apakah penguasaan dirimu makin bertambah-tambah atau makin berkurang-kurang? Apakah kesabaran kita makin bertambah-tambah atau makin berkurang-kurang? Apakah kesetiaan kita makin bertambah-tambah atau makin berkurang-kurang? Karena harusnya kalau kita punya teman yang positif, harusnya kasih kita bertambah-tambah, penguasaan diri kita bertambah-tambah, kelemah lembutan kita bertambah-tambah. Kan harusnya demikian terjadi. Orang di sebelah kita punya daya pindah yang cepat untuk memindahkan apa saja. Saya teringat dengan perumpamaan tentang 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Di mana diceritakan dalam Matius 25, ada satu orang tuan memiliki 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang terakhir diberikan 1 talenta. Masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Lalu tuan itu berangkat. Lalu apa yang terjadi? Hamba yang punya 5 talenta coba menjalankannya. Dia gagal, gak langsung berhasil. Dia coba jalankannya lagi. Kemudian dia berkembang jadi 6, jadi 7, 8, 9, dan 10. Hamba yang punya 1 coba menjalankan yang gagal. Kemudian dia pesimis. Kemudian dia mengurung diri. Dia kemudian komplain. Kenapa temanku diberi 5? Temanku yang lain diberi 2. Sedangkan aku satu-satu ini diberikan 1. Kemudian dia komplain sama teman yang punya 5. Dia sibuk dengan dirinya. Gak mau tolong saya. Sedangkan hamba yang punya 2. Dia ada di persimpangan jalan. Dia mau bersahabat dengan yang punya 1 talenta. Atau yang punya 2 talenta. Dia ada di persimpangan jalan. Sebetulnya buat dia bisa komplain. Karena dia perhatikan pemimpinnya memberikan temannya 5. Yang 1. Sedangkan dia 2. Harusnya yang benar. Kalau itu 5, yang itu 1, harusnya saya 3. Sebetulnya yang punya 2 ini bisa komplain. Temanku diberi 5, temanku 1, kenapa aku 2? Harusnya aku 3. Dan pas kebetulan dia lebih dekat dengan teman yang punya 1. Karena teman yang punya 1 ada di sebelahnya. Sedangkan teman yang punya 5, dia harus melewati beberapa barrier. Teman yang punya 3, teman yang punya 4, teman yang punya 5. Sangat jauh jaraknya untuk dia bersahabat dengan yang punya 5. Lebih dekat buat dia bersahabat dengan yang punya 1. Tapi yang saya senang dari hamba yang punya 2 ini, dia justru lihat dan analisa. Kalau aku terus berteman dengan dia, maka talentaku tetap sama. Kalau aku berteman dengan yang punya 5, talentaku berkembang. Dan kemudian diputuskan meninggalkan teman yang punya 1. Dan bersahabat dengan teman yang punya 5. Dan apa yang terjadi? Maka Matius pasal yang ke-25 ayat 17. Hamba yang menerima
2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Berbuat demikian juga artinya berbuat seperti hamba yang punya 5 dan kemudian talentanya berkembang menjadi 4. Kita bisa melihat dari cerita ini, it doesn't matter kita lahir dari keluarga miskin, it doesn't matter kita nggak punya talenta yang banyak, it doesn't matter mungkin kita nggak punya karunia-karunia yang bagus, it doesn't matter mungkin kita nggak fasih bicara. Selama kita bergaul dengan orang-orang produktif, maka yang minus jadi surplus, yang zero jadi hero, yang nothing jadi something. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat raja kita. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.